Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, sejak awal jemaat berdiri hingga saat ini, iblis terus-menerus berusaha untuk merongrong, menghancurkan jemaat Tuhan. Tapi bersyukur sampai hari ini jemaat bisa tetap berdiri, tetap kuat, tetap teguh. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, bagaimanakah cara kita dalam menghadapi serangan iblis sehingga jemaat tetap kuat, tetap teguh, iman kita tetap kokoh? Hari ini kita akan belajar bersama dari cara hidup jemaat mula-mula yang saya berjudul cara hidup jemaat yang sejati, sehingga bisa tetap kuat, tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan serangan dari iblis. Seperti yang Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47, di sana diceritakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Setelah Rasul Petrus berkhotbah, ada kira-kira 3.000 orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang ini begitu giat dan begitu tekun dalam mengikut Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari jemaat yang muda ini, dari jemaat yang baru ini, bagaimana mereka bisa bertahan, bahkan kita tahu kemudian Injil bisa menyebar terus sampai ke ujung bumi. Nah, saudara Tuhan Yesus, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula ini. Yang pertama, dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang kedua ayat 42 dikatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari jemaat mula-mula adalah mereka bertekun dalam pengajaran. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya. Jadi tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah untuk menerima pengajaran. Wah, sungguh luar biasa bagaimana ketekunan mereka dalam belajar firman Tuhan, dalam pengajaran para rasul, sehingga iman mereka begitu bertumbuh, kuat, dan bahkan bisa menghasilkan buah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, iman tidak akan bertumbuh kalau kita tidak pernah baca firman. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani dan minuman rohani. Kita sering sebut dengan roti hidup atau air hidup. Jadi firman Tuhan adalah kebutuhan pokok dari iman kita. Tanpa kita isi dengan firman Tuhan, tentu iman kita akan lemah, bahkan lama-lama bisa mati. Karena itu penting bagi setiap jemaat untuk bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam belajar firman, bertekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena inilah yang akan menolong kita kuat dan teguh. Ada banyak orang saat ini menjadi goyah, mereka kehilangan iman mereka menjadi hancur iman mereka karena mereka tidak mendapat pengajaran, karena mereka tidak mau belajar, karena mereka tidak mau tekun dalam mempelajari firman Tuhan. Tapi yang Tuhan Yesus, belajar dari jemaat mula-mula, mereka begitu tekun, bahkan setiap hari mereka ada di bait Allah untuk mendengarkan firman. Saat ini ada begitu banyak media yang memberitakan firman. Meskipun situasi kita saat ini begitu sulit untuk beribadah, tetapi tentunya pengajaran firman tidak kurang. Setiap gembala tentu punya cara untuk menyampaikan firman pada jemaatnya. Dan tentu di media sosial, di YouTube dan sebagainya, firman Tuhan juga banyak diseringkan di sana. Kita hanya perlu memilah-milah mana yang benar. Kita perlu belajar mana yang sesuai. Tapi yang jelas kita harus belajar firman. Setidaknya kita membaca sendiri Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus.
sehingga kita bisa memahami kebenarannya. Karena iman kita harus diberi makan, iman kita harus diberi minum. Kalau tidak, iman kita akan menjadi lemah dan mati. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, yang kedua yang kita bisa pelajari dari jemaat mula-mula adalah mereka bertekun dalam persekutuan. Dalam ayat 42 juga dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selain pengajaran, elemen penting lain adalah persekutuan. Jemaat mula-mula mereka selalu bersekutu dengan sesama mereka. Bahkan mereka setiap hari memecahkan roti secara bergilir dari rumah ke rumah. Mereka selalu mendoakan, selalu saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, persekutuan juga penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam ayat yang ke-46 dikatakan demikian, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Manfaat dari persekutuan adalah menjaga iman tetap hidup dan menyala. Melalui persekutuan kita bisa saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Seperti halnya api unggun, Bapak Ibu Tuhan Yesus. Kita semua mungkin tahu api unggun, api yang dibuat dari tumpukan kayu. Nah, ketika kayu-kayu ini disusun dan tetap ada dalam susunannya itu, atau dengan kata lain tidak keluar dari kumpulan itu, maka apinya akan tetap menyala. Tetapi apabila sebatang kayu keluar atau jatuh dari kumpulan api unggun ini, meskipun terangnya, meskipun apinya menyala dengan besar, tetapi lama-kelamaan karena udara dingin, karena mungkin lembab dan sebagainya, perlahan-lahan api ini atau kayu ini akan padam. Karena itu, setiap kayu ini harus selalu ada dalam kumpulannya sehingga apinya tetap bisa menyala. Demikian pula halnya dengan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari namanya persekutuan. Karena dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling menghangatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya api unggun. Meskipun ada angin, meskipun ada cipratan air, tetapi apabila kayu-kayu yang terbakar ini ada dalam satu kumpulan, ia tidak akan mudah mati. Karena saling memanaskan antara satu dengan yang lain. Demikian pula dengan jemaat Tuhan. Di dalam persekutuan kita bisa saling menguatkan. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi, dengan persekutuan itu kita akan saling menolong, saling meneguhkan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Sehingga dengan demikian, apapun serangan dari iblis, apapun cara iblis untuk menjatuhkan kita akan tetap kuat karena kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, hal yang tidak kalah penting yang kita bisa pelajari dari jemaat mula-mula adalah mereka bersatu. Dalam ayat yang ke-44 dikatakan demikian dan 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat mula-mula sangat nampak persatuannya, ya. Terbukti bagaimana mereka saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan ada yang rela menjual harta demi membantu sesamanya. Di sini kita melihat persatuan yang sungguh luar biasa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, penting sekali kesatuan itu dan manfaatnya tidak perlu diragukan lagi. Bangsa kita bisa bertahan sampai hari ini berkat satu semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Walaupun bangsa kita terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda, dari agama-agama yang berbeda-beda, tetapi bisa tetap bersatu sampai hari ini. Tetap kuat sampai hari ini. Karena apa? Karena bersatu.
seperti halnya seikat lidi. Ya, kalau lidi hanya satu batang, tentu tidak membawa efek apa-apa. Tetapi kalau lidi satu ikat, itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Sekalipun satu lapangan sampah dalam waktu sekejap bisa dibersihkan karena lidi-lidi yang disatukan itu. Demikian juga dengan jemaat Tuhan. Sekalipun ada tantangan-tantangan yang besar di depan kita, ada pergumulan-pergumulan yang hebat, tapi apabila bersatu, kita akan bisa menyelesaikan semua tantangan itu. Bahkan kita bisa menang atas setiap tantangan-tantangan itu. Jemaat mula-mula mereka bersatu. Mereka saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka menjadi jemaat yang kuat, bahkan bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru bumi seperti yang kita lihat sekarang ini. Itulah berkat dari persatuan mereka. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan, serangan iblis tentu masih sampai sekarang ini, bahkan semakin masif ya, semakin gencar iblis menyerang jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi sehebat apapun serangan iblis, jika jemaat tekun dalam pengajaran, maka iblis tidak akan bisa menggoyahkan iman. Sehebat apapun serangan iblis, jika jemaat tekun dalam persekutuan, mereka tidak akan bisa menggoyahkan. Apabila jemaat bersatu, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena inilah 3 kunci dari kehidupan jemaat yang sejati. Karena itu marilah kita sebagai jemaat Tuhan di masa sekarang ini, mari kita selalu tekun untuk belajar firman, tekun mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Usahakan setiap hari hati kita diisi dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Diisi dengan air hidup, yaitu firman Tuhan. Demikian juga mari kita selalu menjaga persekutuan kita satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Dan yang ketiga, tetap bersatu. Memang dalam persekutuan tentu ada perbedaan-perbedaan. Tetapi jangan biarkan perbedaan itu untuk memisahkan kita. Biarlah kita tetap menjaga hati kita, agar kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, sehingga persekutuan itu bisa tetap terjaga dengan baik, dan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita ini bukan musuh, kita bukan saingan, kita adalah kawan seperjalanan yang sedang menuju ke Yerusalem yang baru. Karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita tetap menjaga persatuan kita dan juga tetap menguatkan iman kita dengan selalu merenungkan firman Tuhan dan tetap ada dalam persekutuan gerejawi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman ini. Tetap semangat, apapun tantangan yang sedang terjadi hari ini, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.